Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Kali ini kita akan membahas film Prancis dari Netflix yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang memiliki peternakan belalang yang kurang maju. Upaya yang dilakukannya cukup ekstrim hingga membuat belalang-belalang tersebut menjadi ganas. Apa yang dilakukannya? Langsung saja kita bahas, ini dia alur cerita The Swarm 2021. Pagi itu, Virginie memeriksa perkembangan peternakan belalangnya. Mereka hampir tidak bertelur lagi. Dia menternak belalang untuk mencukupi kebutuhannya dan kedua anaknya. Tapi pasokan tepungnya semakin berkurang. Gaston putranya datang dan bertanya, apakah dia akan mengantarnya untuk latihan sepak bola? Tapi Virginie memanggil Laura putri sulungnya dan menyuruhnya mengantarkan adiknya. Mereka pun sampai di tempat latihan. Laura berdiri di luar lapangan menunggu adiknya. Dan di belakang ada teman sekolahnya Kevin dan teman-temannya. Mereka mengejek Laura, tapi dia diam aja. Brian pun tiba di peternakan. Virginie datang dan menyapanya. Brian bertanya soal jelly di situ. Virginie bilang, itu dia buat untuk makan dan minum belalang. Karena mereka akan tenggelam kalau terlalu basah. Lalu dia pun mengeluarkan pesanan Brian. Dia hanya memiliki 40 kg tepung. Karena itu Brian meminta potongan harga darinya. Atau dia tidak jadi membeli tepung itu. Terlihat raut wajah kecewa dari Virginie. Setelah pulang dari latihan, Laura membantu ibunya. Mereka cerita tentang Brian yang tidak jadi membeli tepung. Ibunya bilang kepada Laura untuk tidak bilang tentang hal itu kepada adiknya. Virginie menelpon temannya Karim untuk meminjam uang lagi padanya dan meminta Karim berjanji untuk merahasiakan hal itu. Lalu dia menelpon temannya Pascal untuk bertanya tentang harga pasaran tepung belalang. Dan Pascal bilang dia kenal orang yang mau membelinya. Malam harinya, Virginie bertanya pada putrinya tentang latihan adiknya pagi itu. Laura bilang kalau paru-paru adiknya masih bermasalah. Dan tadi pelatihnya bertanya soal camp sepak bola. Apa yang harus kujawab? Ibunya bilang dia belum membuat keputusan. Dan Laura pun masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya Laura melihat video yang diunggah oleh Kevin. Di video itu, Kevin mengejek Laura dan ibunya yang berternak belalang. Sementara itu Gaston di kamarnya mengambil seekor belalang piaraannya di kotak vivarium. Belalang itu berjalan di jarinya. Dia melihat kalau belalang itu memakan daging yang terluka. Setelah itu, mereka bertiga pergi mengantar tepung ke toko. Di perjalanan, Gaston cerita kepada ibu dan kakaknya tentang belalang tadi. Tapi kakaknya menyuruh Gaston diam saja. Virginie pergi sendiri membawa tepung ke toko. Saat itu Gaston melihat Kevin dan bilang sama kakaknya. Laura pun mendatanginya. Dia marah karena video yang diunggah Kevin. Tapi Kevin tidak takut. Malah menghina ibu Laura. Mereka pun berkelahi dan saling memukul. Lalu Virginie datang dan memisahkan mereka dan membawa anaknya pulang. Setelah sampai di rumah, Virginie mendapat telepon dari pembeli tepung. Pembeli itu mau membeli semua stok tepungnya, tapi dia meminta harga rendah. Mereka bernego harga, lalu Virginie bilang nanti dia akan menghubungi lagi. Virginie pergi ke kamar Laura untuk menghibur putrinya yang sedang sedih itu. Dia cerita tentang panggilan pembeli tadi, dan dia bilang kalau semua stok tepung di lab habis terjual, mereka bisa pindah kota dan mencoba mulai usaha lain. Keesokan harinya pembeli tepung itu datang untuk mengambil pesanannya. Dia adalah peternak bebek. Dia membeli tepung itu untuk pakan bebeknya. Dia menyuruh Virginie menyusun kotaknya ke mobil. Sementara dia menulis cek pembayaran. Lalu si pembeli bilang, kalau bukan karena teman Virginie, dia tidak akan membeli tepung itu. Dia bilang dia dibayar separuh, dan sisanya teman Virginie yaitu Karim yang membayar. Mendengar itu Virginie mengamuk, lalu mencampakkan kotak-kotak yang sudah disusun di mobil dan mengusir pembeli itu. Setelah itu Virginie masuk ke labnya. Dia frustasi lalu menghancurkan semua isi lab dan sarang-sarang di situ. Tiba-tiba dia jatuh dan pingsan. Tangan Virginie terluka dan berdarah. Beberapa belalang memakan daging di luka itu. Virginie pun tersadar, dan dia dengan cepat menepis belalang-belalang itu. Saat malam harinya, Karim datang menemui Virginie. Mereka membahas tentang pembeli yang tadi pagi diusirnya. Dan Karim bilang kalau dia cuma berniat membantu. Lalu Karim bertanya, kenapa tangannya? Virginie berbohong padanya kalau tangannya terkena kompor. Dan dia pun berjalan pergi meninggalkan Karim. Sebelum Virginie masuk ke rumah, dia pergi ke lab untuk melihat belalang-belalang itu. Dia melihat mereka sudah bertumbuh besar dalam waktu yang sangat singkat. Pagi harinya, saat Virginie sedang mencuci piring, dia mendengar suara berdengung di arah labnya. Dia melihat dari kejauhan, tidak ada apa-apa di sana selain Huggit kambing piaraan Gaston. Virginie pun masuk ke lab. Ada suara berdengung dari dalam sarang itu. Saat dia membuka jaketnya, tiba-tiba belalang-belalang dalam sarang tadi menjadi ganas.
Mereka berterbangan ingin keluar dari sarangnya. Virginie menyadari kalau belalang-belalang itu mencium bau darah dari lukanya tersebut. Hal itu mengakibatkan tangannya jadi penuh luka. Namun dia tidak menyesali itu, karena dia sadar kalau belalangnya akan bertumbuh besar nantinya. Pagi hari berikutnya, Virginie masuk ke lab dengan pakaian khusus. Dia melihat belalang-belalang itu bertelur sangat banyak. Mereka bertambah besar dan berkembang biak dengan sangat cepat. Siang itu Karim datang untuk membuat kubah baru. Virginie ikut membantunya. Saat mereka sedang bekerja, anak-anak pulang dari sekolah. Gaston bertanya kalau ibunya menambah kubah baru. Ibunya bilang kalau belalang-belalang mereka sudah bertambah, dan Gaston ingin melihatnya. Virginie mengajak Laura, tapi dia menolak. Gaston melihat belalang-belalang itu bertambah besar. Dia meminta izin kepada ibunya untuk meletakkan ke dalam vivariumnya. Setelah dari lab, Gaston memasukkan seekor belalang yang baru diberikan ibunya tadi ke dalam vivariumnya. Belalangnya semakin aktif. Laura tidak suka dengan perkembangan belalang itu. Dia bilang ibunya berbohong tentang mereka yang akan pindah, tapi ternyata tidak jadi. Laura pun bertengkar dengan ibunya dan segera pergi dari ruang makan. Malamnya, Virginie semakin sering memberikan darahnya kepada kerumunan belalang. Tidak hanya tangan, dia juga rela tubuhnya dilukai kawanan belalang itu. Hari-hari pun berlalu. Penjualan Virginie kini semakin berkembang pesat. Dia menjual dalam jumlah besar kepada si peternak bebek. Virginie pulang ke rumah dan menelpon untuk memesan 30 liter darah. Virginie menambah kubah baru lagi. Saat dia sedang bekerja, seorang lelaki datang mengantar pesanan darahnya. Setelah itu, Virginie pergi ke labnya. Dia mencampurkan darah itu dengan jelly untuk dijadikan makanan belalang-belalang itu, dan memasukkan potongan-potongan jelly ke setiap sarang. Siang itu Virginie pergi ke kota mengantar barang. Laura menyendiri di hutan dekat rumahnya, dan tiba-tiba temannya datang dan bertanya, apa Laura tidak jadi pergi dari kota itu? Laura pun diam dan kembali ke rumahnya dengan si teman. Saat itu Gaston sedang bermain dengan Huguet. Tiba-tiba Laura masuk ke kubah itu. Dengan marah dia memukuli semua sarang dan merobek sisi kubah tersebut. Kemudian dia pergi dengan meredakan kesalnya. Gaston sedang duduk dalam truk, sementara Huguet terikat di bak belakangnya. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan belalang keluar dari kubah. Tak lama setelah itu, Virginie pulang dari kota. Lalu Gaston bilang kalau belalang-belalang tersebut menyerang truk dan Huguet menghilang. Virginie melihat ke sisi kubah yang dipotong Laura tadi. Saat itu juga Virginie pergi mencari Huguet. Dia menemukan Huguet di tanah lapang. Kambing itu sudah mati, dikerumuni belalang-belalang yang memakan dagingnya. Dia pun membawa bangkai kambing itu beserta kumpulan belalang yang mengerubunginya untuk disimpan ke kubahnya lagi. Dia berbohong pada Gaston dengan mengatakan kalau dia tidak menemukan kambingnya. Saat itu Virginie tahu kalau Laura lah yang merobek kubah tersebut. Dia menyeret dan memarahi Laura. Virginie pergi mengajak putranya keliling mencari Huguet. Namun terlihat raut sedih dari wajah Virginie karena dia telah membohongi anaknya. Keesokan harinya, setelah insiden itu, Virginie mengajak anak-anaknya piknik ke pantai. Di pantai, dia bilang pada Gaston akan memberitahu pelatihnya agar Gaston bisa ikut camp. Mendengar itu putranya langsung bersemangat. Dia bangun dan pergi untuk berenang. Saat itu tanpa sengaja Laura melihat luka di paha ibunya. Dia curiga dan pura-pura bertanya apakah ibunya tidak ikut berenang. Tapi ibunya menolak dan dia pun pergi menyusul adiknya. Malam hari setelah pulang dari pantai, Virginie bersama Karim di kilang anggurnya. Mereka membahas rasa anggur buatan Karim. Mereka pun terbawa suasana dan mulai berciuman. Saat Karim mau membuka baju Virginie, dia menolak karena takut Karim melihat luka-luka di tubuhnya. Lalu dia pun pergi dari situ. Keesokan paginya, Virginie memesan 50 liter darah, tapi ditolak karena lisensinya hilang. Dia pun menjadi kesal karena hal itu. Dia mulai memakai darahnya sendiri untuk memberi makan belalang-belalang tersebut. Mereka menjadi semakin haus darah dan tak terpuaskan. Virginie semakin terobsesi dengan belalang-belalangnya. Malam itu dia menculik Jackie, anjing milik Tuan Duvivier tetangganya, lalu memasukkannya dalam sarang belalang-belalang itu untuk menjadi makanan mereka. Malam selanjutnya, Virginie mencuri sapi tetangga. Dia memotong daging sapi itu dan mengambil darahnya. Dan saat fajar tiba, dia sudah kembali ke rumahnya. Pagi itu Virginie mengunci diri di kamar. Kondisi tubuhnya semakin memburuk karena terus memberi makan belalang.
Laura memanggilnya untuk mengantar Gaston, tapi dia menyuruh mereka pergi duluan. Laura mengantar adiknya naik bus. Ibunya tidak juga muncul. Laura pun pulang ke rumah dan mengetuk kamar ibunya. Tapi pintunya terbuka dan ibunya tidak ada. Di lantai dia melihat baju-baju ibunya berlumuran darah. Laura pergi ke lab ibunya. Dia masuk dan melihat ibunya duduk di dalam sarang sambil telanjang dan badannya dimakani belalang-belalang itu. Laura yang ngeri dan ketakutan melihat itu berlari ke kamarnya dan mengirim pesan kepada Karim menyuruhnya datang karena ada yang janggal pada ibunya. Malam itu Karim datang ke rumah Virginie. Dia melihat kondisi Virginie tidak sehat. Lalu dia memanggil Laura dan membawa mereka ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Karim mengajak mereka nonton sambil makan. Saat Karim bersama Laura di dapur, dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laura tidak bisa berkata karena terlalu syok. Dia hanya sempat bilang belalang. Lalu Virginie muncul. Dia curiga kalau Laura mengadu kepada Karim tentang apa yang dilihatnya di lab. Di situ mereka pun bertengkar. Sementara itu di rumah Virginie, Tuan Duvivier menyelinap masuk ke salah satu kubah untuk mencari anjing piaraannya Jackie. Dia membuka salah satu sarang di situ, dan belalang-belalang itu pun keluar. Dia pun menemukan kantungan bangkai hewan yang tak asing baginya. Saat itu, gerombolan belalang kelaparan menumpuk tepat di atasnya. Di sisi lain, Karim mengantar Virginie dan Laura pulang. Dia mematikan mobilnya, lalu menyelinap ke dalam kubah itu. Dia menemukan tubuh Tuan Duvivier sudah tewas dimakan belalang. Karim keluar dari kubah itu, dan Virginie memanggilnya. Karim menatap ngeri padanya dan berlari ke mobilnya. Virginie mendatangi Laura dan bertanya dengan marah apakah dia memberitahu Karim tentang perlakuannya. Namun Laura yang takut tak mengizinkan ibunya masuk. Karim kembali dan menyiram bensin ke semua kubah itu, dan dia membakar semuanya. Virginie melihat itu dan berusaha memadamkan api, tapi terlambat karena belalang-belalang itu telah keluar dan menyerang ke rumah. Karim dan Laura masuk ke rumah dan bersembunyi. Dia menyuruh Laura menutup semua jendela di atas. Setelah memadamkan api itu, Virginie masuk ke rumah untuk mengecek keadaan Laura. Namun dia melihat Karim telah menjadi korban keganasan belalang peliharaannya. Dia terkejut dan segera mencari Laura. Karena panik, Laura keluar dari rumah dan melarikan diri ke dalam hutan. Virginie mendengarnya berteriak dan mengejarnya ke hutan. Laura sampai di danau. Dia menarik sebuah perahu yang terbalik di dalam air, lalu bersembunyi di bawahnya. Seluruh belalang-belalang menutupi perahu itu, membuat perahu itu terdorong ke dalam air. Dan hal itu membuat Laura nyaris tenggelam. Tapi dengan cepat Virginie menyayat lengannya dan melumuri wajahnya dengan darah itu. Dia pun sambil berjalan ke dalam danau, dan belalang-belalang itu yang mencium bau darah langsung beralih kepada Virginie. Dan hal itu pun membuat putrinya terselamatkan. Laura keluar dari balik perahu. Dia melihat ibunya diserang kawanan belalang. Lalu ibunya pun tenggelam. Dia pun berenang ke arah ibunya. Tapi tidak ada tanda-tanda kalau ibunya selamat. Tak lama kemudian, ibunya berhasil naik ke permukaan. Laura pun memeluk ibunya yang terluka itu. Sebagian belalang pergi dari tempat itu, dan kebanyakan kawanan itu juga mati karena basah di air danau. Dan cerita berakhir di sini, guys. Ingat ya guys, jangan sampai kamu mengorbankan kesehatan dirimu hanya demi mendapatkan uang. Karena apapun yang kamu cari, seberapa banyak pun yang kamu dapat, akan sia-sia saja jika kamu nantinya mengeluarkan lebih banyak karena terlalu memaksakan diri dan sakit. So, sama-sama kita jaga kesehatan ya. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya.